Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah berdoa meminta kepada Allah, ingin melihat bagaimana keadilan Allah itu berjalan di muka bumi. Maka Allah menjawab doanya bahwasanya engkau Musa tidak akan sabar melihat bagaimana keadilan Allah ini berjalan di muka bumi. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah, ya Allah, aku akan belajar, aku akan berusaha agar aku bisa bersabar melihat keadilan Kau berjalan. Maka Allah pun mengizinkannya. Baiklah, kalau demikian, datanglah ke sebuah mata air dan perhatikan apa yang terjadi di sana. Maka Nabi Musa pun pergi ke sebuah mata air itu sesuai dengan perintah Allah. Maka beliau menyimak apa yang terjadi di sebuah mata air itu. Tiba-tiba datang seorang penunggang kuda, tapi dia menjatuhkan sekantung uang di situ. Kemudian dia berlalu. Datanglah seorang anak kecil, dan anak kecil itu menemukan bungkusan kantong uang itu, dan dia membawa pulang apa yang dia temukannya. Lantas penunggang kuda itu tidak lama kemudian dia datang lagi ke mata air itu. Dia mencari, tapi yang dia temukan adalah seorang lelaki buta. Jadi pada waktu yang sama datang lelaki buta, sedang berjalan sendirian di situ. Lantas dia menuduh bahwasanya yang membawa uang itu adalah lelaki buta itu. Maka lelaki buta itu dibunuh oleh penunggang kuda. Nah, dari situ Nabi Musa alaihissalam keheranan. Ini apa maksudnya? Tidak mengerti. Maka Allah mengirim malaikat Jibril untuk menerangkan segala sesuatu apa yang terjadi. Nabi Musa pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan bahwasanya ayah dari anak kecil itu ternyata adalah orang yang pernah diambil haknya, hartanya oleh seorang penunggang kuda. Maka ketika diambil kantong itu oleh anaknya, inilah keadilan Allah berjalan. Allah mengembalikan hak dari seorang ayah itu dan haknya diberikan kepada anaknya. Allah kembalikan itu pada waktu yang tepat di sisinya dengan jumlah yang sama, sesuai apa yang diambil oleh lelaki penunggang kuda itu. Lantas bagaimana dengan lelaki buta itu? Lelaki buta itu adalah orang yang pernah membunuh ayahnya. Maka keadilan Allah berjalan. Lelaki buta itu mati, meninggal sesuai dengan kondisi dulu dia membunuh ayah dari anak kecil itu. Inilah keadilan Allah. Maka di sini Allah pun mengajari kita dan berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka di dalam kehidupan ini kita diminta oleh Allah untuk berlaku adil. Jika ada orang lain yang memperlakukan kita dengan tidak adil atau zolim, maka tugas kita adalah bersabar. Yakinlah kepada Allah bahwa keadilan Allah itu akan berjalan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan porsi di sisinya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah mengotori lisan kita dan perbuatan kita untuk balas dendam atau menyimpan kedendaman di dalam hati kita. Karena itu hanya akan merusak amal-amal soleh kita. Kemudian kalau kita melihat dulu ada kisah Firaun, itu adalah rezim yang sangat-sangat jahat. Dia sangat-sangat zalim terhadap rakyatnya. Maka kita bisa lihat bagaimana kezaliman itu Allah hancurkan, keadilan Allah berjalan kala Nabi Musa alaihissalam menancapkan atau memukulkan tongkatnya ke bibir lautan atau ke bibir pantai di Laut Merah. Maka kerajaannya, kezalimannya seketika hancur hanya dengan sebilah tongkat. Dan jika kita ingin mengetahui bagaimana keadilan Allah berjalan di akhirat, yaitu ketika kita menunggu di padang mahsyar, menunggu panggilan Allah untuk dijelaskan oleh Allah apa saja yang sudah kita lakukan, kebaikan apa saja, dosa apa saja. Allah membuka semua itu secara transparan, secara gamblang, secara rinci, sesuai dengan keadilannya. Maka disinilah keadilan Allah. Tidak ada yang Allah tutup-tutupi. Padahal bisa saja
Allah itu langsung aja memvonis fulan masuk neraka, fulan masuk surga gitu ya. Tapi di sini Allah ingin memperlihatkan keadilan kepada kita semua. Apa yang sudah kita lakukan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Maka dari keadilan Allah yang berjalan, kita pun belajar untuk adil kepada manusia lainnya, agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah, orang yang berlaku adil. Dan dalam keadilan itu tentu kita harus berbuat jujur. Maka kita harus menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang jujur juga, agar di akhirat tidak termasuk orang-orang yang sering berdusta dan dicatat Allah sebagai seorang pendusta. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.